Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Amin. Teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan duduk tegak ketika menonton video. Yang ketiga, memahami isi video. Dan yang keempat, mengerjakan proyek setelah menonton video pembelajaran. Tema kita hari ini masih tentang bermain di lingkunganku, dengan subtema bermain di lingkungan sekolah. Ada lagu tema tentang bermain di lingkungan sekolah. Nada lagunya menggunakan nada lagu Lihat Kebunku. Ayo temanku bermain bersama dengan gembira di sekolah tercinta. Perhatikanlah kebersihan sekolah, jagalah benda dan sarana yang ada. Kemudian ada dalil yang berkaitan dengan bermain di lingkungan sekolah. Suatu ilmu yang merupakan bagian dari proses pendidikan itu ada dalam hadis sebagai berikut, yang artinya, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhaan Allah, tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai material kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana siswa berada dalam lingkungan situasi belajar, dan lingkungan ini sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang kepribadian anak. Sedangkan yang dimaksud sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang dirancang mendidik siswa atau murid dengan pengawasan para pengajar atau guru. Lingkungan sekolah meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademisi. Contoh permainan yang dapat dimainkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada permainan petak umpet. Yang kedua, permainan ular naga. Yang ketiga, permainan gangsing. Dan yang keempat, yaitu permainan bentengan. Itulah beberapa contoh permainan yang dapat teman-teman lakukan di sekolah. Kemudian, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian. Apa yang dimaksud dengan pembagian? Pembagian adalah suatu proses pengurangan berulang. Pembagian disimbolkan dengan tanda titik 2 di antara kedua bilangan. Agar teman-teman lebih memahaminya, kita coba selesaikan contoh soal. Di sini ada soal cerita. Edo mempunyai 6 butir kelereng. Kemudian Edo akan membagikan kelereng tersebut kepada 3 orang temannya. Bagaimana cara membagikan kelereng tersebut agar ketiga temannya mendapat kelereng dengan jumlah sama banyak? Caranya kita lakukan dengan cara pengurangan berulang, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Angka 2 ini kita dapatkan dari jumlah angka 3 yang sudah kita kurangi, yaitu sebanyak 2 kali. Jadi, kesimpulannya setiap orang mendapatkan 2 butir kelereng. Contoh soal yang kedua, ibu mempunyai uang koin sebanyak 100 keping. Kemudian ibu akan membagikan uang koin tersebut kepada anaknya yang berjumlah 10 orang. Berapakah uang koin yang didapatkan setiap anaknya? Kita lakukan cara pengurangan berulang seperti tadi. 100 dikurangi 10, 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 dan dikurangi 10 sama dengan 0. Sama artinya dengan 100 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 10. Jadi kesimpulannya setiap anak mendapatkan uang koin sebanyak 10 keping. Kemudian ada contoh lagi. Di sini ada 3 nomor contoh. Nomor yang pertama, 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasil dari pembagian 8 dibagi 2 yaitu 4. Karena ada angka 2 yang kita kurangi sebanyak 4 kali. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, 15 dikurangi 5 sama dengan 15 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sama dengan 0. Kesimpulannya, hasil dari pembagian 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nomor 3, 35 dibagi 5 sama dengan 35 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi hasil dari pembagian 35 dibagi 5 sama dengan 7. Kesimpulannya, jika pembagian ini kita lakukan dengan cara pengulangan berulang. Kita lakukan pengurangannya sampai kita mendapatkan hasil 0. Lalu kita jumlahkan pada berapa angka atau bilangan yang kita kurangi. Kemudian, manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui bermain di lingkungan sekolah, mengetahui tentang pembagian, mengetahui cara menghitung pembagian, dan teman-teman dapat mengetahui cara menyelesaikan soal cerita dan uraian dalam menghitung pembagian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.